Uang tabungan haji yang rusak dimakan rayap milik penjaga sekolah SD di Solo, Jawa Tengah akhirnya diganti dengan uang baru. Namun dari 50 juta yang rusak, Bank Indonesia hanya mengganti 20 juta rupiah. Rona bahagia terpancar di wajah Samin dan istrinya Sri Kadarwati. Penjaga sekolah dasar Loji Wetan Solo ini akhirnya mendapatkan uang baru, pengganti uang tabungan haji yang rusak dimakan rayap. Namun uang pengganti dari kantor perwakilan Bank Indonesia cabang Solo ini hanya sebesar Rp20.220.000. Jauh lebih kecil dari uang rusak senilai Rp50 juta. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo, penggantian 20 juta ini berdasarkan uang kertas yang memenuhi syarat utuh 2/3. Kejadian ini diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk menyimpan uang di bank. Sah untuk mendapat penggantian itu sebanyak Rp20.220.000. Nah, ini jumlah yang optimal yang dapat Bank Indonesia bantu, yaitu dilakukan oleh teman-teman untuk merekonstruksi. Kemarin teman-teman bilang ini main puzzle. Samin sangat bersyukur Bank Indonesia membantu merangkai serpihan uangnya dengan maksimal. Ia mengakui kesalahannya menyimpan uang di celengan. Syukur alhamdulillah sekali saya sudah dibantu sama Bapak semua yang ada di sini, khususnya Bapak staf pegawai bank dan Bapak Kepala yang telah susah payah membantu saya merangkai serpian-serpian uang saya. Ternyata alhamdulillah sudah bisa maksimal, bisa ditukar. Saya bersyukur sekali. Di balik kisah sedih Samin, ternyata banyak biro haji menawarkan Samin umroh. Termasuk Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, bersedia membantu Samin naik haji. Iya. Bantu naik haji. Bantu naik haji. Sesuai tujuannya menabung. Nanti tak bantu. Sebelumnya, Samin dan istri selama 2,5 tahun menabung uang di celengan untuk ongkos haji dari hasil istrinya berjualan. Dari 100 juta uang terkumpul, namun 50 juta diantaranya rusak dimakan rayap. Penjenengan muka-muka amal penjenengan. Ratusan warga di Kota Padang, Sumatera Barat berebut nomor antrian pengambilan BLT BBM. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, warga harus antre sejak jam 6 pagi demi BLT. Ratusan ibu-ibu ini berdesakan di kantor pos di Jalan Bagindo Ajiscan, Kota Padang, dan berebut nomor antrian yang digunakan dalam pengambilan BLT BBM sebesar Rp600.000 yang dibagikan dalam 2 tahap. Dengan membawa kartu keluarga dan KTP asli, para ibu ini rela menunggu hingga berjam-jam demi BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya untuk keperluan rumah tangga lah, misalnya kebeli beras, gitu, minyak, karena semua kan sehari-hari lah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pemandangan antre seperti inilah yang terjadi setiap harinya saat warga hendak mencairkan BLT subsidi kenaikan BBM. Lebih dari 600 warga sudah sejak pukul 6 pagi antre menunggu pencairan dana BLT sebagai subsidi kenaikan BBM dan bantuan sosial lainnya dengan total Rp500.000. Kelurahan Ciberem menjadi wilayah terbanyak penerima BLT subsidi kenaikan BBM dari 15 kelurahan yang ada di Kota Cimahi dengan total 3.201 warga. Pedagang es asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai biorka ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan biorka dan diduga ikut membantu biorka membobol data yang tersebar di internet. Muhammad Agung Hiyatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai sosok di balik biorka, dipulangkan ke rumahnya pada Jumat pagi. Keluarga menyambut lega dan gembira atas kepulangan Agung.
Ditemui di rumahnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan Madiun, Agung yang baru pulang diantar polisi dengan mobil pribadi masih belum bisa menemui tamu. Ibunya lega karena anaknya telah kembali dalam keadaan sehat. Yang antar siapa tadi, Bu? Pak polisi. Pakai mobil polsek tadi ya? Pak pribadi. Ya, oke. Pribadi. Perasaannya gimana, Bu? Perasaannya senang, alhamdulillah saya bisa bersyukur anak saya pulang. Terus tidak ada halangan suatu apapun. Kondisinya gimana, Bu? Kondisinya sekarang seperti apa? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Cerita apa, Bu? Tidak tahu, saya Belum ngobrol. Belum sempat ini ya? belum sempat ngobrol. Tapi perasaan Ibu sekarang gimana nih? Ya sudah senang. Kalau dari wajahnya waktu datang itu Wajahnya ya biasa, tapi ya senang. sempat cerita nggak, Bu, di sana? Belum cerita. Katanya juga dibawa, Bu, HP-nya, Bu? HP-nya ya dibawa. dikembalikan berarti? Belum. Masih di bawah sana? Bu, katanya cerita dibawa kemana kemarin? Ke Surabaya, ke Jakarta? Jakarta. Kemudian dalam konferensi pers Polri Jumat siang, Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga sebagai penyedia channel di Telegram dengan mengatasnamakan Bjorka. Mengamankan ya tersangka inisial MAH ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism ya. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022 dalam tanda petik Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022 dalam tanda petik The next leaks will come from the President of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022 dalam tanda petik to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Sebelumnya polisi menangkap Agung, pemuda 21 tahun di tempat kerjanya di sebuah toko es waralaba Kamis kemarin. Agung awalnya diperiksa sebagai saksi karena diduga sebagai sosok di balik hacker Bjorka. Pemerintah terkesan kalang kabut saat menghadapi ulah peretas Bjorka yang meretas sejumlah data milik pemerintah. Meski demikian, pemerintah mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka, namun belum bisa diungkap ke publik. Pemerintah terkesan kalang kabut saat menghadapi ulah peretas dengan akun Bjorka. Terlebih saat Bjorka mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data perusahaan BUMN, data presiden, serta data sejumlah pejabat di Indonesia. Pemerintah yang telah membentuk tim khusus ini bekerja dengan cepat dan mengamankan 2 remaja di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun, Jawa Timur. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @voltecyber V2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Meski mengklaim data integritas Bjorka tidak ada yang berbahaya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka, namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki. Karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas.
Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut dalam unggahannya di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Dalam unggahan lainnya, Bjorka mengaku mendapat informasi tentang status Johnny G. Plate yang akan dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo. Bjorka mengklaim informasi itu ia peroleh dari teman yang bekerja di istana. Di akhir unggahannya, Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Kementerian Parekraf mendorong pelaku UMKM mengembangkan bisnis melalui program Beli Kreatif. Melalui program Beli Kreatif diharapkan pelaku UMKM di Sumatera Selatan dapat memunculkan varian baru sehingga terjadi peningkatan omset. Produk khas Sumatera Selatan seperti kuliner pempek dan kain songket dianggap paling berpeluang berkembang di masa datang karena sudah mengikuti tren di masyarakat. Untuk memperluas pasar, Kemenparekraf mendorong pelaku UMKM di Sumatera Selatan mengembangkan bisnis melalui program Beli Kreatif. Melalui program ini, produk UMKM sektor kuliner, kriya, dan fashion akan dipasarkan melalui e-commerce. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat meninjau produk UMKM khas Sumatera Selatan di Palembang bersama Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Dengan program Beli Kreatif Sumatera Selatan, kita menginginkan suatu transformasi Rohali itu menjadi Rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk-produk ekonomi kreatif Sumatera Selatan. Nah, tadi saya sudah rogananya itu adalah rombongan yang nggak pakai nawar-nawar karena sudah menggunakan kris. Ekonomi kreatif ini sangat membantu bagi pertumbuhan ekonomi kita, Pak, yang di atas nasional. Nasional 4,9, kita 5,18. Ini tentu peran serta para pelaku ekonomi, khususnya ekonomi kreatif. Sejauh ini Kemenparekraf mencatat sebanyak 20 juta UMKM sudah terhubung dengan e-commerce. Dari total jumlah itu, sebanyak 1,3 juta UMKM sudah memperluas pasar hingga meningkatkan omset. Dengan program Beli Kreatif, sektor UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih banyak sehingga turut berperan dalam penurunan inflasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap berlaga di Pilpres 2024. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.